Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Yang sangat besar Xiao Fan mencibir, lalu segera mengambil tindakan dan menekan Yi Liang dan yang lainnya. Duar-duar, duar, duar, duar. Api ungu yang mengerikan menyelimuti mereka, membakar Yi Liang dan yang lainnya di dalamnya, menyebabkan mereka melolong kesakitan. Ark, kamu berhenti. Hehehe, bukankah kalian berencana untuk menekanku? Ayo, silahkan, kata Xiao Fan sambil tertawa dingin, ekspresinya dingin. Memanipulasi lautan api ungu, dan menekan Yi Liang dan yang lainnya, membuat penonton di sekitarnya tercengang. Sial, kenapa dia begitu kuat? Sial, jangan menahan diri. Gunakan kekuatan penuhmu. Orang ini kuat. Wajah Yi Liang dan yang lainnya pucat pasi. Hehehe, masih bertarung. Xiao Fan mencibir, menyebarkannya ke seluruh orang. Pertama kali Xiao Fan bertarung dengan simbol ilahi, dan efeknya jauh melebihi ekspektasinya. Kekuatan yang terkandung dalam simbol ilahi itu luar biasa mengerikan, seolah mampu terhubung dengan langit dan bumi. Berbeda dengan kekuatan hukum, kekuatan di dalam simbol ilahi bahkan lebih bergejolak dan murni. Siapa sebenarnya orang ini? Aku tidak tahu mengapa kekuatannya begitu besar. Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Wajah Yi Liang dan yang lainnya pucat pasi. Mereka benar-benar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tubuh mereka terus-menerus meledak, jauh dari tandingan Xiao Fan. Lari, raung Yi Liang, langsung berbalik dan kabur. Jika mereka tetap berada di sana, berarti mereka akan mati. Jalan terbaik saat ini kabur. Tetapi, mau kabur, Xiao Fan mencibir, aura mengerikan bergejolak, ia langsung menyerang, melepaskan beberapa pukulan. Duar, 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 duar. Aura mengerikan. Karena Yi Liang dan yang lainnya telah menunjukkan niat membunuh dia, mustahil mereka bisa keluar hidup-hidup. Jika dia membiarkan mereka hidup-hidup, mereka pasti akan menimbulkan masalah bagi Xiao Fan di masa depan. Serangan Xiao Fan sangat ganas. Dia langsung membunuh Yi Liang dan yang lainnya, lalu mengambil cincin penyimpanan mereka. Sebelum Yi Liang dan yang lainnya mati, mereka semua menunjukkan ekspresi enggan dan terkejut. Bahkan dalam kematian, mereka tidak mengerti siapa identitas orang yang telah mereka singgung. Dia membunuh orang-orang ini. Apakah dia benar-benar hanya ranah Shenlong? Ya ampun, dia terlalu kuat. Kerumunan orang di sekitarnya tercengang, menggosok mata mereka satu persatu, menatap Xiao Fan seolah-olah dia adalah monster. Semua orang benar-benar tercengang. Tidak ada seorang pun yang menduga kekuatan Xiao Fan begitu mengerikan. Xiao Fan menghela nafas, melihat sekeliling. Tidak disarankan untuk tinggal di sini terlalu lama, sosoknya menghilang. Xiao Fan berencana pergi ke tempat lain untuk berburu binatang buas. Tempat ini untuk sementara sangat berbahaya. Jika Xiao Fan tetap tinggal, dia mungkin akan mengundang masalah di kemudian hari. Xiao Fan memeriksa cincin penyimpanan yang baru saja dijarahnya. Ruang penyimpanan di dalamnya sangat luas, jauh lebih mewah daripada cincin penyimpanan di seluruh langit dan bumi. Xiao Fan mencatat semuanya dan langsung menunjukkan senyum puas. Memang, membunuh dan menjarah adalah hal yang paling menyenangkan. Totalnya ada hampir 1000 inti monster. Yi Liang dan yang lainnya telah masuk beberapa kali, mengumpulkannya dalam jangka waktu yang tidak diketahui, dan semuanya jatuh ke tangan Xiao Fan. Selain itu, Xiao Fan juga menemukan banyak batu bintang dewa di cincin penyimpanan, dan ada juga beberapa senjata dan eliksir. Xiao Fan sangat puas setelah melihatnya dan langsung mengoleksi semuanya. Aku harus lebih berhati-hati mulai sekarang, gumam Xiao Fan. Setengah hari kemudian, Xiao Fan tiba di lokasi lain di mana binatang buas sering muncul. Seperti yang tercatat di peta, energi spiritual di sini padat, dan aura ilahi terus-menerus gelisah. Itu adalah hutan lebat,
tempat sekelompok kultivator sedang memburu binatang buas. Binatang-binatang di sini sangat kuat, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Xiao Fan menghela napas. Ia menemukan tempat tersembunyi, dan tak satu pun binatang buas menyerangnya saat mereka melihatnya. Proses masuk Xiao Fan sangat lancar. Setelah masuk, Xiao Fan langsung bertindak, terus memburu binatang buas. Semua binatang ini berperilaku baik, tanpa ada niatan untuk menyakiti Xiao Fan. Mereka semua menjadi jiwa yang diklaim oleh Xiao Fan, dan inti monster diambil olehnya satu persatu. Duar, 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 duar. Xiao Fan menyerang dengan ganas, dan satu demi satu binatang mati di tangannya. Terlalu mudah, gumam Xiao Fan sambil mengumpulkan sejumlah besar inti monster. Xiao Fan tak pernah menyangka ia akan mendapatkan inti monster dengan begitu mudahnya. Tak lama kemudian, Xiao Fan telah membantai ribuan binatang buas, dan area di sekitarnya dipenuhi bangkai mereka. Untungnya, saat Xiao Fan bergerak, tidak ada seorang pun di sekitar yang melihatnya. Jika tidak, pasti akan menimbulkan sensasi lain. Xiao Fan merenung sejenak, lalu sosoknya menghilang. Ia memutuskan untuk kembali ke kota suci dewa untuk menukar semua inti monster yang baru saja diperolehnya dengan batu bintang dewa. Setelah itu, Xiao Fan berencana untuk pindah ke kota lain dan tidak tinggal di sekitarnya. Xiao Fan sangat cepat, dan tidak lama kemudian ia tiba di kota suci dewa. Xiao Fan menghela napas dan berjalan ke depan rumah tuan kota, menukar semua inti monsternya dengan batu bintang dewa. Melihat Xiao Fan menghasilkan sejumlah besar inti monster, orang-orang di rumah tuan kota tercengang. Ini banyak sekali. Ekspresi Xiao Fan tenang, tanpa menunjukkan kepuasan. Jumlah batu bintang dewa yang ia dapatkan kali ini memang cukup besar. Tak lama kemudian, Xiao Fan menukarnya dengan sejumlah besar batu bintang dewa. Xiao Fan pergi. 3 hari setelah Xiao Fan pergi, berita tentang apa yang telah dilakukannya di lubang hitam menyebar ke seluruh kota suci dewa, bahkan membuat khawatir tuan kota suci dewa. Apa? Dia langsung membunuh binatang buas, dan mereka tidak menyerangnya. Tuan kota-kota suci dewa tercengang. Memang benar. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, itu sama sekali tidak palsu. Seorang kultivator ranah Wusheng melaporkan apa yang disaksikannya di dekat lubang hitam kepada tuan kota suci dewa. Ia bahkan melaporkan bahwa Xiao Fan, meskipun hanya berada di ranah Shenlun, dapat dengan mudah membunuh 5 kultivator ranah Wusheng. Mendengar hal ini, tuan kota suci dewa sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Ini bagaimana mungkin? Orang itu hanya ada di ranah Shenlu, tapi kekuatannya begitu dahsyat. Benar, tuan kota, kekuatan orang itu mengerikan. Dia memang hanya di tingkat pertama ranah Shenlun, tapi kekuatan yang dilepaskannya sungguh mengerikan. Orang yang melapor itu berbicara dengan sangat bersemangat. Dia telah menyaksikan sendiri kekuatan Xiao Fan yang sungguh mengerikan. Apa klan dia? Tanya penguasa kota-kota suci dewa. Api ungu, seharusnya klan api singa. Baiklah, aku mengerti. Kalian boleh pergi, kata tuan kota suci dewa dengan suara berat. Masalah ini sangat penting, dan dia harus menyelidikinya secara menyeluruh di masa depan. Setelah Xiao Fan meninggalkan kota suci dewa, dia tidak menyadari apa yang terjadi di sana. Xiao Fan berdoa dalam hatinya, berharap agar dia tidak menjadi terlalu terkenal dan agar berita tentang dirinya yang tidak diserang binatang buas tidak menyebar di kota suci dewa. Untuk menghindari masalah menarik di kemudian hari, 5 hari kemudian, Xiao Fan tiba di kota terdekat lainnya, kota Dewa Harimau. Setibanya di sana, Xiao Fan segera pergi ke rumah tuan kota dan memperoleh peta daerah sekitarnya. Setelah Xiao Fan memperoleh peta area sekitar kota Dewa Harimau, ia meninggalkan kota Dewa Harimau. Xiao Fan bertindak secara diam-diam, mulai membunuh binatang buas di sekitar kota Dewa Harimau dan mengumpulkan sejumlah besar inti monster. Menghitung batu bintang dewa yang telah dijarah Xiao Fan sebelumnya, ditambah batu bintang dewa yang baru saja ditukar Xiao Fan dengan inti monster, Xiao Fan sekarang memiliki puluhan ribu batu bintang dewa padanya.
Xiao Fan sangat menyesalinya di dalam hatinya. Seharusnya dia baru datang kepada alam dewa abadi setelah mencapai ranah Wusheng. Xiao Fan tiba di zona binatang buas terdekat di dekat kota Dewa Harimau, yang merupakan wilayah laut dengan jumlah aura ilahi yang luar biasa besar. Setibanya di sana, Xiao Fan membuka matanya, mengamati arus aura ilahi di sekitarnya. Ada yang aneh, gumam Xiao Fan. Kota-kota di alam dewa abadi ingin sekali menekan para binatang buas, tetapi Xiao Fan selalu merasa ada yang aneh dengan aura ilahi ini. Xiao Fan memahami manfaat aura ilahi, dapat meningkatkan potensi dan mengembangkan bakat seseorang. Tetapi mengapa binatang-binatang ini tidak ada habisnya? Menurut Xiao Fan, ada banyak kekuatan besar di alam dewa abadi. Jika mereka bertindak, bukankah mereka bisa membasmi monster-monster di alam dewa abadi sepenuhnya? Mungkinkah bahkan para petinggi alam dewa abadi pun tidak punya solusi? Xiao Fan pernah berhadapan dengan binatang buas sebelumnya, kekuatan mereka tidak sebesar itu. Xiao Fan tidak percaya bahwa para petinggi alam dewa abadi tidak akan berdaya. Oleh karena itu, Xiao Fan percaya pasti ada alasan tersembunyi lainnya, yang belum ia ungkapkan. Banyak orang membunuh binatang buas di wilayah laut terdekat, bahkan ada yang menyelam ke laut dalam untuk memburunya. Xiao Fan menghela napas dan segera memasuki laut. Di laut, Xiao Fan merasakan aura dingin. Air laut alam dewa abadi jelas berbeda dari air laut di seluruh langit dan bumi, dampaknya yang kuat akan langsung menghancurkan para tubuh biasa menjadi debu. Setelah Xiao Fan memasuki laut dalam, dia langsung masuk lebih dalam, dan binatang buas di sekitar memperlakukannya seolah-olah dia bukan apa-apa. Baru setelah Xiao Fan memasuki zona tak berpenghuni di laut dalam, dia mulai membunuh binatang buas dan mengambil inti monster mereka. Dalam sekejap, setengah bulan kemudian, Xiao Fan meninggalkan laut dan kembali ke kota Dewa Harimau, menukar semua inti monster yang diperolehnya dengan batu bintang dewa. Kali ini, ketika Xiao Fan hendak meninggalkan kota Dewa Harimau, dia mendengar rumor yang beredar di kota itu bahwa seorang pemuda di ranah Shenlun telah muncul di dekat kota suci dewa, dan binatang buas di daerah itu mengabaikannya, tidak menyerangnya. Mendengar berita ini, Xiao Fan langsung tercengang, tidak menyangka berita itu menyebar begitu cepat. Perlu diketahui bahwa kota Dewa Harimau berjarak 5 hari dari kota suci dewa, namun beritanya telah sampai di sini begitu cepat. Namun, kemunculan Xiao Fan belum dipublikasikan, jadi penduduk kota Dewa Harimau tidak tahu bahwa Xiao Fan ada di sana. Xiao Fan berencana menukar lebih banyak batu bintang dewa, lalu meninggalkan kota Dewa Harimau. Dalam sekejap, 3 bulan kemudian Xiao Fan telah mengumpulkan lebih dari 100.000 batu bintang dewa, mencapai jumlah yang mencengangkan. Dan Xiao Fan akhirnya meninggalkan kota Dewa Harimau. Setelah Xiao Fan tiba di alam dewa abadi, dia juga menanyakan tentang metode isolasi di sini. Selain membuka gua untuk kultivasi, seseorang juga bisa menyewa gua kultivasi abadi di kota-kota besar. Gua kultivasi abadi adalah tempat khusus di mana berkultivasi dilindungi oleh kota, sehingga benar-benar aman. Terlebih lagi, kekuatan spiritual dan aura ilahi di dalamnya sangat luas, jauh melampaui dunia luar. Namun, batu bintang dewa yang dibutuhkan untuk menyewa gua kultivasi abadi setiap kali sangat mahal. 10 hari kemudian, Xiao Fan tiba di kota besar bernama Kota Dewa Hitam. Ada banyak kultivator di dalamnya, pusat kultivator ranah Senjun ada di mana-mana, dan Xiao Fan bahkan merasakan banyak kultivator ranah Senjun. Xiao Fan tiba di rumah tuan kota untuk menyewa gua kultivasi abadi, dan setelah mendengar harganya, Xiao Fan langsung tercengang. Semahal ini, rahang Xiao Fan ternganga. Menyewa gua kultivasi abadi di kota Dewa Hitam, biayanya minimal 300 batu bintang dewa per hari, untuk yang terburuk, 3.000 batu bintang dewa per hari untuk kelas menengah, dan 10.000 batu bintang dewa per hari untuk yang termahal. Xiao Fan batu bintang dewa yang diperoleh dengan susah payah hanya cukup untuk bertahan selama lebih dari 10 hari di gua kultivasi abadi terbaik.
Hal ini sangat membuat Xiao Fan tertekan. Ia tidak menyangka bahwa kendati telah berusaha sekuat tenaga, ia masih saja miskin di alam dewa abadi. Itu tidak mahal. Hasil kultivasi bervariasi tergantung gua kultivasi abadinya. Kurasa kamu mengerti, ada harga ada kualitas, kata penjaga penginapan yang menyewakan penginapan abadi itu dengan riang. Xiao Fan menghela nafas. Gua kultivasi abadi menengah selama 10 hari. Mendengar Xiao Fan mengatakan dia ingin tinggal di gua kultivasi abadi terbaik menengah, penjaga penginapan itu terdiam sejenak, lalu menunjukkan ekspresi gembira. Baiklah, baiklah, lewat sini, silakan. Di bawah bimbingan penjaga penginapan, Xiao Fan memasuki gua kultivasi abadi terbaik menengah. Begitu dia masuk, Xiao Fan langsung merasakan perbedaannya. Ruang alam dewa abadi memiliki energi spiritual puluhan kali lebih banyak dari seluruh langit dan bumi, dan di dalam gua kultivasi abadi terbaik tingkat menengah ini, energi spiritualnya ratusan kali lebih kuat daripada bagian luar alam dewa abadi, dan ribuan kali lebih kuat dari seluruh langit dan bumi. Memang, bagus, gumam Xiao Fan, raut wajahnya gelisah. Tanpa ragu, ia langsung duduk bersila. Dalam sekejap, hampir setengah bulan berlalu, sekarang, kultivasi Xiao Fan telah mengendur, dan jika dia mau, dia bisa menerobos kapan saja. Di kota Dewa Hitam, ada juga tempat khusus untuk menjalani kesengsaraan, tetapi setiap terobosan membutuhkan batu bintang dewa dalam jumlah besar. Tentu saja, manfaat yang didapat juga banyak. Bahkan dapat memberikan bantuan untuk menjalani kesengsaraan dan melestarikan kehidupan jika manfaat yang diberikan cukup. Xiao Fan ragu-ragu sejenak, memutuskan untuk pergi melihat seperti apa tempat itu dan bagaimana prosesnya. Xiao Fan tiba di tempat di kota Dewa Hitam untuk menjalani kesengsaraan. Ekspresinya dingin, dan energi yang terpancar darinya tertahan. Tingkat pertama ranah Shenlun untuk memastikan keamanan saat sedang mengalami kesengsaraan besar, jumlahnya 30.000 batu bintang dewa. Kalau hanya menyediakan tempat untuk mengalami kesengsaraan biasa, maka jumlahnya 10.000 batu bintang dewa, kata orang yang bertanggung jawab itu perlahan. Setelah mendengar harga ini, Xiao Fan tercengang. Menyediakan tempat saja biayanya 10.000 batu bintang dewa. Benar. Saat menjalani kesengsaraan di sini, kamu tidak perlu khawatir diganggu. Bukankah itu sudah cukup? Ini baiklah, aku akan mencobanya. Xiao Fan berpikir sejenak. Baiklah, silakan. Selanjutnya, Xiao Fan dipimpin ke dalam penghalang celah yang kosong, dikelilingi oleh formasi yang kuat. Sungguh mengagumkan, gumam Xiao Fan. Di sini, sebagian ruang alam dewa abadi terpisah dan kemudian dipindahkan ke dalam celah. Setelah itu, celah akan menghasilkan hasil yang sama seperti kesengsaraan seperti dunia luar. Dan di sini, tidak perlu khawatir tentang efek kesengsaraan surgawi, juga tidak ada kekhawatiran diserang selama menjalani kesengsaraan. Secara relatif, 10.000 batu bintang dewa masih tidak mahal. Xiao Fan menghembuskan napas dan segera memulai menjalani kesengsaraan. Energi yang mengerikan bergetar. Hancurkan. Xiao Fan meraung, energinya meningkat dengan stabil. Duar, duar. Kultivasi Xiao Fan segera menerobos hingga tahap menengah tingkat pertama ranah Shenlun, dan masih terus meningkat. Duar, duar. Aura yang terpancar dari Xiao Fan tumbuh lebih kuat, dan dalam waktu singkat, ia mencapai tahap akhir tingkat pertama ranah Shenlun. Duar-duar, Xiao Fan alam dewa abadi sekali lagi menerobos, mencapai tahap puncak tingkat pertama ranah Shenlun. Duar-duar, kultivasi Xiao Fan menerobos lagi, kali ini mencapai tahap awal tingkat kedua ranah Shenlun. Aura yang kuat mengalir di sekitar Xiao Fan, dia menghela napas dan tersenyum puas. Aku tak pernah membayangkan. Selama ada cukup batu bintang dewa, semuanya bisa dilakukan di alam dewa abadi ini. Xiao Fan merasa bahwa ia telah mencapai batasnya dan tidak dapat lagi melanjutkan terobosan. Xiao Fan meninggalkan celah itu dan keluar. Orang yang telah membimbingnya sebelumnya tampak terkejut melihat Xiao Fan muncul begitu cepat. Kamu selesai begitu cepat? Ya, Xiao Fan mengangguk.
aura yang dipancarkannya tertahan tetapi lebih dalam. Xiao Fan membayar batu bintang dewa dan kemudian meninggalkan tempat itu. Xiao Fan berencana untuk melanjutkan berkelana, menghabiskan semua batu bintang dewa yang dimilikinya, dan kemudian mendapatkan lebih banyak batu bintang dewa. Jika rencana berjalan lancar, tidak akan lama lagi sampai Xiao Fan bisa mencapai ranah Wusheng. Dalam sekejap, 100 tahun kemudian. Selama 100 tahun ini, Xiao Fan terus berpindah-pindah, tinggal di kota selama 1,5 tahun, dan selain diam-diam berburu binatang buas, dia akan berkultivasi dalam gua kultivasi abadi. Tindakan Xiao Fan juga sangat rahasia, tidak ada seorang pun yang menyadari sesuatu yang tidak biasa tentangnya. Sekarang, kultivasi Xiao Fan telah mencapai puncak ranah Shenlun, hanya sedikit lagi untuk menerobos ranah Wusheng. Jika dia ada di seluruh langit dan bumi, akan dibutuhkan Xiao Fan setidaknya 1000 tahun untuk menerobos ke ranah Wusheng. Ini benar-benar berjalan mulus, aku tidak pernah menduganya. Xiao Fan berseri-seri karena kegembiraan. Selama periode ini, ada banyak orang yang punya niat jahat terhadapnya, tetapi hasil yang mereka dapatkan tidaklah mengejutkan, mereka semua menjadi jiwa di bawah pedang Xiao Fan. Pada saat ini, Xiao Fan baru saja meninggalkan kota besar dan sedang dalam perjalanan untuk berburu binatang buas. Setelah 100 tahun, Xiao Fan memiliki pemahaman yang hampir lengkap tentang alam dewa abadi. Alam dewa abadi diperintah oleh seseorang yang disebut penguasa, tetapi orang ini tidak pernah muncul, dan tidak seorang pun tahu di mana dia berada. Para tuan kota di berbagai kota di alam dewa abadi semuanya dikelola oleh penguasa, dan ada juga berbagai keluarga besar di sini, dengan para kultivator yang jumlahnya bagaikan awan. Akan tetapi, wilayah-wilayah dalam alam dewa abadi juga dibagi ke dalam tingkatan-tingkatan berbeda. Wilayah Xiao Fan yang saat ini berada adalah wilayah dengan tingkatan terendah. Keluarga-keluarga besar berada di wilayah menengah, sementara penguasa berada di wilayah tertinggi. Untuk memasuki wilayah berikutnya, kultivasi seseorang harus mencapai setidaknya ranah Wusheng, dan seseorang harus memiliki kualifikasi dan status tertentu. Tak lama kemudian, Xiao Fan tiba di dekat zona binatang buas. Xiao Fan sudah sangat mahir sekarang. Setelah mencapai sekitar zona binatang buas, dia diam-diam menyusup jauh ke dalamnya dan mulai bertindak tanpa hambatan. Binatang-binatang buas itu, saat melihat Xiao Fan, memperlakukannya seperti salah satu dari mereka dan tidak akan menyerangnya sama sekali. Xiao Fan diam-diam menyusup jauh ke dalam zona binatang buas, saat dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Xiao Fan menoleh ke belakang, namun tidak melihat apapun. Mungkinkah aku terlalu curiga? Xiao Fan mengembuskan napas dan terus melangkah lebih dalam ke zona binatang buas. Ia telah aktif selama 100 tahun, dan selama itu, ia selalu merasa sangat aman. Hal ini karena, selain Xiao Fan, tidak ada yang berani mendekati kedalaman zona binatang buas. Xiao Fan dengan cepat mencapai kedalaman zona binatang buas. Setibanya di sana, Xiao Fan segera bersiap untuk bertindak. Pada saat ini, Xiao Fan tiba-tiba merasakan niat membunuh. Niat membunuh yang kuat muncul di belakang Xiao Fan. Siapa? Raung Xiao Fan, serentak mundur, ekspresi serius. Hehehe, bisa punya persepsi setajam itu hanya di ranah Shenlun, aku tidak menyangka itu. Pada saat ini, sesosok berpakaian hitam perlahan muncul dari tempat sosok Xiao Fan menghilang di kejauhan. Orang ini memiliki ekspresi dingin, memancarkan niat membunuh, dan merupakan kultivator ranah Sensui. Melihat orang ini, ekspresi Xiao Fan menjadi serius, ia tidak menyangka akan dilacak oleh seorang kultivator ranah Sensui. "Kenapa kamu menyerangku?" tanya Xiao Fan dengan suara berat. Binatang-binatang di sana mulai bergerak, menyerbu ke arah orang itu. "Hehehe, menarik, kamu benar-benar bisa menghindari serangan binatang buas. Tidak sederhana." Kultivator ranah Sensui itu tersenyum, energi yang kuat muncul, menangkis serangan binatang buas itu. Saat berikutnya, orang ini segera bergerak,
dan energi yang kuat menekan Xiao Fan. Ekspresi Xiao Fan serius, dan dia segera menggeser tubuhnya, tetapi kecepatan lawan terlalu cepat, sesuatu yang Xiao Fan tidak dapat tahan pada levelnya saat ini. Lumayan wajah orang itu tampak gembira. "Kenapa kamu menyerangku?" Xiao Fan berbicara dengan suara berat. "Hehehe nak, kamu menukar begitu banyak inti monster setiap kali. Apa kamu benar-benar berpikir tidak ada yang menyelidiki? Seseorang melihatmu diam-diam masuk jauh ke dalam sebelumnya dan masih keluar tanpa cedera. Apa kamu benar-benar berpikir kamu tidak terekspos? Nak, katakan padaku, harta karun tertinggi apa yang kamu miliki? Serahkan dan aku akan mengampuni nyawamu." Kultivator ranah Sensui berkata dengan dingin, auranya sudah mengunci Xiao Fan. Mendengar perkataan kultivator ranah Sensui itu, ekspresi Xiao Fan menjadi serius, ternyata dia tidak menyangka akan ketahuan. Sekelompok binatang buas di dekatnya berturut-turut menyerang kultivator ranah Sensui itu, karena aura ilahi pada orang itu terlalu padat, membuat binatang buas itu semakin gelisah. "Hehehe, binatang buas biasa, apa kalian pikir kalian bisa melukaiku?" Orang itu mencibir. Duar, duar, duar. Duar, duar. Xiao Fan memanfaatkan kesempatan ini, dan segera menuju lebih dalam ke zona binatang buas. "Nak, jangan lari." Orang itu meraung, lalu dengan marah menyerang Xiao Fan dengan auranya. Pada saat ini, sekelompok binatang melancarkan serangan ke orang itu. Serangan mengerikan mereka hampir menenggelamkannya. Ekspresi Xiao Fan serius, dia bahkan membakar esensi darahnya untuk melarikan diri. Sialan, Xiao Fan menggertakkan giginya dengan keras, kecepatan melarikan diri bertambah cepat. Duar, 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 duar. Serangan mengerikan terus berlanjut, orang itu terus menyerang, ekspresi juga sangat muram, tidak menyangka kecepatan Xiao Fan begitu cepat. "Nak, berhenti, aku tidak akan membunuhmu. Selama kamu memberitahuku rahasianya, aku akan melepaskanmu." Orang itu meraung. Mendengar kata-kata lawannya, Xiao Fan tertegun, dan kecepatan melarikan diri semakin cepat. Awalnya, sikap lawan tidak seperti ini, tetapi begitu dia melihat dirinya melarikan diri menuju kedalaman zona binatang buas, dia segera mengubah nadanya. Pasti ada alasan tersembunyi lain untuk ini. "Nak, dengarkan, berhenti. Aku hanya ingin tahu rahasianya. Aku tidak akan membunuhmu, sama sekali tidak akan membunuhmu." Orang itu meraung. Duar, duar, duar. "Nak, berhenti. Aku tidak akan membunuhmu." Xiao Fan. Mendengar kata-kata lawannya, Xiao Fan hampir ingin marah. Dia terus berkata tidak akan membunuh, tetapi serangannya kejam dan sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. "Kamu pikir aku bodoh?" Xiao Fan mengumpat dengan marah, sangat kesal. "Nak, jangan lari, aku akan berhenti. Beritahu aku rahasianya, dan aku akan memberikan hadiah besar, hadiah besar." Orang itu meraung. "Xiao Fan, berhenti beromong kosong," kata Xiao Fan kesal. "Nak, berhenti. Tidak, jangan bermimpi tentang itu." Duar, 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 duar. "Sialan, berhenti." Orang itu sudah merasakan aura monster di kedalaman. Melihat reaksi aneh lawannya, Xiao Fan segera tahu bahwa pasti ada sesuatu di kedalaman zona binatang buas yang ia takuti, kalau tidak, ia tidak akan bereaksi seperti ini. Kecepatan Xiao Fan sangat cepat, sosoknya lenyap bagaikan hantu, melewati satu demi satu binatang, dan akhirnya mencapai kedalaman zona binatang buas. Saat mencapai kedalaman zona binatang buas, Xiao Fan segera merasakan jantung aura berdebar kencang. Aura ini mencekik Xiao Fan, bahkan jauh melampaui kultivator ranah Sensui yang mengejarnya. Namun, aura ini sangat stabil, lawannya seharusnya dalam keadaan tidur. "Nak, berhenti di situ. Jangan masuk. Di dalam sangat berbahaya," geram orang itu. Mendengar kata-kata pihak lain, Xiao Fan mencibir, "Aku bukan orang bodoh." Dengan itu, kecepatan Xiao Fan meningkat, mendorong menuju aura yang membuat jantungnya berdebar. "Bocah, berhenti. Kalau kamu mendekat lagi,
kamu akan mati. Orang itu meraung marah, disulut amarah oleh Xiao Fan. Duar, 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 duar. Siapa itu? Tiba-tiba, sebuah suara berat yang mengantuk terdengar dari dalam. Mendengar suara ini, pikiran Xiao Fan bergemuruh, dan ia merasakan niat membunuh yang kuat. Pada saat yang sama, kultivator ranah Sensui yang mengejarnya juga mengubah ekspresi secara drastis, merasakan niat membunuh yang kuat. Senior, aku Lai Xingqiao, anggota klan Senyu, tidak ada niat jahat. Kultivator ranah Sensui itu berbicara dengan tergesa-gesa, ekspresinya berubah drastis. Niat membunuh yang ia rasakan berkali-kali lipat lebih kuat daripada yang dirasakan Xiao Fan. Monster di dalam zona binatang buas telah menguncinya, membuatnya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Klan Senyu, hehehe, beraninya kamu datang ke sini sekarang. Suara hampa itu muncul lagi, mengandung niat membunuh yang kuat. Mendengar suara pihak lain, Lai Xingqiao mundur dengan cepat, berencana memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, aura aneh muncul, menyerang Lai Xingqiao. Duar, 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 duar. Aura yang mengerikan meraung, dan tiba-tiba dinding hitam pekat muncul di depan Lai Xingqiao, menghalanginya. Ekspresi Lai Xingqiao berubah drastis, ia langsung mengerahkan seluruh kekuatan, bahkan menggunakan teknik rahasia dan mengorbankan umurnya untuk menerobos. Duar Lai Xingqiao mengerahkan segenap energinya, menciptakan retakan pada dinding yang gelap, dan langsung melarikan diri. Berani sekali, beraninya kamu kabur. Dari dalam, raungan kemarahan terdengar. Saat berikutnya, seluruh ruang runtuh dan berguncang hebat. Duar, 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 duar. Langit dan bumi bergetar, dan Xiao Fan merasakan ketakutan yang sangat mendalam. Kecepatan melarikan diri Lai Xingqiao meningkat, tetapi ia segera ditangkap oleh bayangan gelap, yang langsung menyerang dengan telapak tangan, melukai Lai Xingqiao dengan parah. Lai Xingqiao memuntahkan seteguk darah, sebagian tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Kamu masih berani lari di hadapanku? Tanya sosok bayangan itu dengan dingin. Xiao Fan bahkan tidak bisa melihat wajah asli orang tersebut, yang tertutup oleh kegelapan. Senior, ampuni, aku tidak bermaksud. Lai Xingqiao cepat-cepat memohon ampun. Hehehe, mengingat aku dan klan Senyu pernah kenal, aku akan mengampunimu kali ini. Kalau kamu berani ke sini lagi lain kali, aku akan membunuhmu, kata sosok bayangan itu perlahan. Ya, terima kasih, senior, karena telah mengampuni nyawaku, terima kasih. Lai Xingqiao berbicara dengan penuh rasa terima kasih. Pergi, sosok bayangan itu berkata dengan dingin, ekspresi tegas, mengabaikan Lai Xingqiao. Lai Xingqiao berbalik dan pergi, wajahnya pucat karena ketakutan, bahkan tidak berani melirik Xiao Fan. Melihat Lai Xingqiao pergi, Xiao Fan pun berencana untuk pergi diam-diam. Ia berdoa dalam hati agar orang kuat ini tidak menyerangnya. Namun sosok bayangan itu menatap dingin ke arah Xiao Fan dan berkata dengan acuh tak acuh, bocah, apa aku pernah menyuruhmu pergi? Mendengar sosok bayangan itu berbicara, Xiao Fan berhenti di tempatnya, wajahnya tampak semakin buruk. Maafkan aku, senior, aku tidak bermaksud pergi. Kamu salah paham, Xiao Fan berkata dengan senyum terpaksa. Hehehe, menarik, tidak ada aura ilahi di tubuhmu, pantas saja kamu bisa datang ke sini. Sosok bayangan itu menatap Xiao Fan dalam-dalam, menampilkan senyuman yang rumit. Melihat senyum sosok bayangan itu, ekspresi Xiao Fan menjadi semakin canggung. Jika pihak lain menyerangnya, nyawanya akan melayang di sini. Pada saat ini, Xiao Fan terus memanggil diagram bintang di dalam hatinya, tetapi diagram bintang tetap diam, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Melihat reaksi diagram bintang, Xiao Fan merasa marah dalam hatinya. Benar saja, diagram bintang memang tidak bisa diandalkan pada saat-saat kritis. Baiklah, nak, kamu boleh pergi. Sosok bayangan itu terdiam sesaat, lalu berbicara perlahan. Dengan itu, sosoknya menghilang, kembali ke kedalaman zona binatang buas, tertidur sekali lagi. Xiao Fan tercengang, dia benar-benar bingung,
tidak menyangka bisa pergi dengan mudah. Masih belum pergi. Dari kedalaman, suara bayangan itu terdengar lagi. Mendengar pihak lain berbicara, Xiao Fan lari tanpa sepatah kata pun. Xiao Fan meninggalkan kedalaman zona binatang buas dengan sangat cepat. Ia merasakan aura mengerikan yang terus-menerus menguncinya. Xiao Fan segera meninggalkan zona binatang buas. Ia menghela napas dan segera berbalik untuk pergi. Setengah hari kemudian, Xiao Fan tiba-tiba terkejut, merasakan niat membunuh yang kuat. Pemilik niat membunuh ini adalah Lai Xingqiao. "Nak, kamu pantas mati," raung Lai Xingqiao dengan marah. Setelah meninggalkan zona binatang buas, ia langsung pulih dari luka-lukanya. Setelah itu, auranya terkunci di sekitarnya. Ketika Xiao Fan pergi, Lai Xingqiao sudah merasakannya, tetapi saat itu, ia sangat ingin pulih dari luka-lukanya, jadi Lai Xingqiao tidak terburu-buru bertindak. Setelah Lai Xingqiao menstabilkan luka-lukanya, ia kemudian mengejar Xiao Fan. Sialan! Xiao Fan menggertakkan giginya dengan keras, tidak menyangka Lai Xingqiao masih terpaku padanya. Pihak lain jelas terluka parah, namun dia masih menolak untuk melepaskannya. Saat berikutnya, Lai Xingqiao muncul di depan Xiao Fan, memancarkan aura yang menakutkan. "Bocah, kamu benar-benar menipuku," kata Lai Xingqiao dingin, matanya tertuju pada Xiao Fan. "Pak Tua, kamulah yang mengejarku." "Aku tidak memprovokasimu," kata Xiao Fan dingin. "Hehe nak, mari kita lihat bagaimana kamu menyelamatkan hidupmu kali ini. Katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Kenapa para binatang itu tidak menyerangmu?" kata Lai Xingqiao dingin. "Kamu ingin tahu?" kata Xiao Fan dingin, "Aku akan memberitahumu jika kamu mati. Nak, karena kamu tidak mau bekerja sama denganku, jangan salahkan aku atas masalah ini," kata Lai Xingqiao dengan suara berat, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang pekat. Saat berikutnya, Lai Xingqiao segera menyerang ke arah Xiao Fan dengan aura yang ganas, menghancurkan ruang dimanapun ia lewat. "Ayo!" Xiao Fan meraung, langsung meluapkan kemarahannya. Xiao Fan berencana untuk melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk membunuh Lai Xingqiao. Duar. Xiao Fan dan Lai Xingqiao beradu serangan dengan sengit, serangan menerkam melonjak, menyebabkan ruang di sekitar diambang kehancuran. "Kamu ternyata kekuatanmu." Ekspresi Lai Xingqiao berubah drastis. "Mati!" Xiao Fan mencibir, langsung menyerang dengan panik. Saat ini, Xiao Fan tak bisa menahan diri, mengerahkan seluruh kekuatannya. Secara relatif, Lai Xingqiao kini sangat khawatir, ia terluka parah oleh monster dari kedalaman zona binatang buas, dan kini ia hampir tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatannya. Dengan kekuatannya yang hanya setengah, Lai Xingqiao tidak mampu menekan Xiao Fan. Sialan, wajah Lai Xingqiao sangat muram. Duar. Xiao Fan memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Bertarung dengan Lai Xingqiao yang terluka, Xiao Fan masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pemahamannya tentang kekuatan kultivator ranah Sensui menjadi semakin jelas. Cara anak ini aneh. "Kalau aku terus bertarung, aku bisa terjebak." Lai Xingqiao bergumam pada dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk pergi dulu, lalu mencari masalah dengan pihak lain setelah lukanya pulih. "Nak, tunggu saja," kata Lai Xingqiao dengan suara berat. Ia langsung mundur, enggan melanjutkan pertarungan. "Anjing tua, jangan pergi," raung Xiao Fan. Melihat Lai Xingqiao berniat mundur, dia memberi gerakan seolah hendak mengejar. Melihat Xiao Fan masih berniat mengejar, ekspresi Lai Xingqiao menjadi lebih serius, dan dia mundur lebih cepat. Wajah Xiao Fan memerah, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyemburkan beberapa teguk darah lagi. Baru saja, saat dia bertukar pukulan dengan Lai Xingqiao, Xiao Fan dengan jelas menyadari adanya jarak di antara mereka. Seorang kultivator ranah Sensui di alam dewa abadi, bahkan ketika terluka, memiliki metode yang sangat aneh. Area di mana Xiao Fan terluka oleh Lai Xingqiao sekarang terus-menerus dibombardir oleh aura ilahi. Xiao Fan tidak punya waktu untuk pulih.
Setelah melarikan diri sehari semalam, ia akhirnya menemukan sebuah gua untuk beristirahat. Sialan, masih belum. Xiao Fan berbicara dengan suara berat, wajahnya pucat. Area di mana ia terluka parah oleh Lai Xingqiao tidak dapat pulih bahkan setelah semalam. Selama waktu ini, Xiao Fan terus menggunakan energi spiritualnya untuk menjaga lukanya, berusaha sekuat tenaga agar tidak semakin parah, tetapi dia tetap tidak bisa pulih. Lukamu ini apakah itu disebabkan oleh ranah Sensui? Beberapa saat kemudian, suara kejutan diagram bintang muncul di benak Xiao Fan. Sialan, apa kamu tidak melihatnya? Xiao Fan membalas dengan kesal. Mendengarkan nada bicara diagram bintang, sepertinya ia benar-benar tertidur lelap sebelumnya, itulah sebabnya dia tidak tahu tentang lukanya. Bukankah sudah kubilang, aku sedang tidur dan beristirahat. Lukamu tidak ringan, tapi tidak serius. Kamu bisa menggunakan batu bintang dewa untuk menyerap aura ilahi dari lukamu. Diagram bintang berbicara perlahan. Sebelum Xiao Fan sempat bertanya, ia mengirimkan teknik rahasia ke dalam pikiran Xiao Fan. Setelah melihat teknik rahasia itu, Xiao Fan segera menggunakan wudao untuk mempelajarinya. Setengah hari kemudian, Xiao Fan sepenuhnya menguasai teknik tersebut. Kehebatan teknik ini terletak pada penggunaan kekuatan batu bintang dewa untuk menyerap aura ilahi dari luka. Seharusnya, walaupun metode serangan Lai Xingqiao kuat, tetapi seharusnya mereka tidak bisa melukai Xiao Fan sampai sejauh itu. Semua ini terjadi karena Xiao Fan tidak memiliki aura ilahi di dalam tubuhnya, tidak ada substansi yang dapat menahan metode serangan Lai Xingqiao, yang mengakibatkan Xiao Fan terluka parah. Xiao Fan mengeluarkan sejumlah besar batu bintang dewa dan mulai terus-menerus mengupas aura ilahi dari lukanya. 3 hari kemudian, luka Xiao Fan tidak lagi menjadi masalah, tetapi batu bintang dewa pada Xiao Fan hampir habis. Sisa sedikit. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Nak, kamu beruntung kali ini. Lain kali, kamu mungkin tidak seberuntung itu. Diagram bintang berbicara perlahan, memberitahu Xiao Fan bahwa itu karena lawannya terluka, jadi kekuatan aura ilahi di tubuhnya tidak stabil. Jika tidak, luka Xiao Fan pasti akan lebih parah. Baiklah, aku mengerti. Xiao Fan mengangguk. Kali ini, dalam konfrontasinya dengan Lai Xingqiao, ia juga menyadari kekurangannya sendiri. Yang perlu dilakukan Xiao Fan selanjutnya adalah menerobos ke ranah Wusheng. Selama dia mencapai ranah Wusheng, bahkan para kultivator ranah Sensui akan merasa sulit untuk menghentikan. Kalau saja Xiao Fan ada di ranah Wusheng sebelumnya, dia tidak akan begitu berantakan saat melawan Lai Xingqiao yang terluka, dan dia bahkan mungkin punya kesempatan untuk membunuh lawannya. Xiao Fan menghela napas, meninggalkan gua, dan terus melarikan diri. Saat ini, Xiao Fan bertanya kepada diagram bintang, dari apa yang dilihatnya, aura ilahi memiliki manfaat dan bahkan bisa terintegrasi ke dalam serangan. Jika seseorang tidak memiliki aura ilahi di tubuhnya, mereka tidak akan mampu melawan kekuatan aura ilahi dari orang lain. Mengetahui pikiran Xiao Fan, diagram bintang berkata tanpa daya. Aura ilahi memang bagus, tapi asal-muasal benda ini tidak bagus. Begitu aku memiliki aura ilahi di tubuhmu, kamu takkan bisa mengalahkannya, mengerti? Dia siapa dia? Xiao Fan tertegun dan bertanya dengan bingung. Hehehe, bagaimana menurutmu? Apa kamu tidak tahu penguasa alam dewa abadi? Kata diagram bintang sambil tersenyum tipis. Penguasa, maksudmu semua aura ilahi ini diciptakan oleh penguasa itu? Mendengar kata-kata diagram bintang, Xiao Fan tercengang. Yah, setidaknya kamu tidak bodoh, kata diagram bintang sambil tersenyum tipis. Xiao Fan mendengar kata-kata diagram bintang, Xiao Fan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang alam dewa abadi. Jadi, aura ilahi diciptakan oleh penguasa, tidak heran. Baiklah, nak, hal-hal itu tidak ada hubungannya denganmu sekarang. Fokus saja untuk menjadi lebih kuat. Ya, aku mengerti. Xiao Fan mengangguk. Nak, aku mau tidur lagi. Diagram bintang bicara pelan, lalu terdiam. Dalam sekejap, 7 hari kemudian Xiao Fan terus melarikan diri.
ingin menjaga jarak di antara dirinya dan Lai Xingqiao, lalu memanfaatkan waktu untuk mendekati terobosan. Aku perlu menemukan tempat yang aman, gumam Xiao Fan. Menjalani kesengsaraan di titik-titik di kota-kota besar memang bagus. Namun sekarang, Xiao Fan tidak memiliki banyak batu bintang dewa. Jika dia pergi berburu binatang buas sekarang, Xiao Fan khawatir Lai Xingqiao akan menyusulnya. Sekarang bukan saatnya bagi Xiao Fan untuk dengan tenang berburu binatang buas. Begitu dia tertangkap, atau jika Lai Xingqiao menyebarkan berita bahwa Xiao Fan mungkin memiliki harta karun tertinggi, maka Xiao Fan akan mendapat masalah besar. Memikirkan hal ini, niat membunuh terpancar di mata Xiao Fan. Ia bertanya-tanya apakah ia harus membunuh orang, merebut beberapa batu bintang dewa, lalu mencari kota untuk terobosan. Ini adalah alam dewa abadi, yang memiliki kebencian mendalam terhadap seluruh langit dan bumi. Bagi Xiao Fan, membunuh orang-orang di sini sama saja dengan membunuh musuh. Saat itu, lebih dari selusin aura mendekati Xiao Fan dari jauh. Berhenti. Xiao Fan tertegun, mendengar suara dari belakangnya. Dia berbalik untuk melihat. Saat berikutnya, lebih dari selusin kultivator ranah Wusheng mengepung Xiao Fan. Di antara mereka juga ada kultivator ranah Senjun. Orang-orang ini menatap Xiao Fan dengan mata penuh semangat, masing-masing memperlihatkan keserakahan. Hehe, bocah ranah Senlun, masih berani berlarian sendirian. Di antara mereka, seorang kultivator tingkat 9 ranah Wusheng mencibir. Yang lainnya menatap Xiao Fan dengan mata jenaka, jelas-jelas memperlakukan Xiao Fan sebagai mangsa. Apa yang kalian semua inginkan? Melihat orang-orang ini mengelilinginya, Xiao Fan sama sekali tidak gugup, dan malah merasa sangat senang di dalam hati. Membunuh orang dan merampas harta benda tanpa alasan, jujur saja, Xiao Fan tidak terasa begitu baik, dan mudah untuk menarik masalah. Namun jika pihak lain mengambil inisiatif untuk menyerangnya, hasilnya akan berbeda. Xiao Fan bisa membunuh tanpa ragu. Hehe, nak, serahkan semua batu bintang dewa padamu, kalau tidak aku akan membunuhmu, seorang kultivator tingkat ke-8 ranah Wusheng berkata sambil tertawa dingin. Apakah itu yang kalian semua inginkan? Xiao Fan mengamati sekelilingnya, berbicara dengan dingin. Nak, apa yang kamu gumamkan? Kata orang yang baru saja berbicara itu dengan dingin. Hehe, ayo serang saja, jangan beromong kosong. Xiao Fan mencibir, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Nak, kamu sombong sekali. Ayo, bunuh dia, mati. Duar, duar, duar. Keadaan di sekitarnya langsung berubah kacau, karena sekelompok orang mulai melancarkan gerakan mereka. Sekelompok kultivator ranah Wusheng menyerang, sementara kultivator ranah Senjun yang mengawasi mereka berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menunggu untuk melihat Xiao Fan terbunuh. Hasilnya adalah duar, duar, duar. Sekuat itu. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu kenapa kekuatanmu begitu kuat? Hehehe, bukannya aku terlalu kuat, tapi kalian semua terlalu lemah. Xiao Fan berkata dengan dingin, sambil dengan santai menyerang beberapa kultivator ranah Wusheng dan melukai mereka dengan parah. Semua orang yang menyaksikan adegan ini tercengang, mulut mereka menganga, mereka tidak percaya kekuatan lawan begitu hebat. Xiao Fan menghembuskan napas, lalu, tanpa jeda, melanjutkan serangannya yang dahsyat. Duar, duar, duar. Tak lama kemudian, semua kultivator ranah Wusheng dikalahkan, tergeletak di genangan darah, dan hanya kultivator ranah Senjun yang tersisa. Kultivator ranah Senjun menatap Xiao Fan, dengan ekspresi terkejut di matanya. Kamu kuat sekali. Hehehe, aku tahu aku kuat, sekarang giliranmu. Seranglah, jangan berlama-lama. Xiao Fan berkata dingin, tatapan dinginnya tertuju pada orang itu. Hehehe, kamu mau bertarung denganku? Nak, kamu tidak mungkin menang. Aku ranah Senjun, dan kuakui kamu sangat kuat, tapi kamu hanya ranah Senlun. Kultivator ranah Senjun itu mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, namun aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan. Bagaimana kalau mengikutiku mulai sekarang? Kata kultivator ranah Senjun itu perlahan. Mendengar kata-kata pihak lain,
Xiao Fan sedikit terkejut, melihat ekspresi terkejut Xiao Fan. Kultivator ranah Senjun tersenyum, potensimu sangat bagus, dibandingkan dengan orang-orang tak berguna ini kamu lebih berharga, ikuti aku, bagaimana? Cih tidak tertarik, lakukan saja, jangan berlama-lama, Xiao Fan mencibir. Mendengar kata-kata Xiao Fan, kultivator ranah Senjun itu tertegun, lalu menunjukkan tatapan marah, nak kamu mencari kematian. Hehehe, memangnya apa yang bisa kamu lakukan padaku? Mendengar kata-kata Xiao Fan, kultivator ranah Senjun itu menjadi semakin marah. Baiklah, karena kamu begitu sombong, jangan salahkan aku. Dengan itu, kultivator ranah Senjun itu mulai bergerak, bermaksud untuk menekan Xiao Fan terlebih dahulu, dan kemudian mereka berdua bisa berbicara baik-baik. Nak, ingat, kekuatan adalah yang tertinggi di dunia ini. Kekuatan mewakili segalanya. Kultivator ranah Senjun itu meraung, dan sesaat kemudian, dia menyerang Xiao Fan. Duar, 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 duar. Ark ahli ranah Senjun itu berteriak, setengah tubuhnya diledakkan menjadi kabut darah oleh Xiao Fan. Di dekatnya, para kultivator ranah Wusheng yang terluka tercengang. Hehehe, kamu sangat lemah, ya. Dengan begini, kamu masih menganggap dirimu yang paling kuat, kata Xiao Fan dingin. Mendengar kata-kata Xiao Fan, wajah kultivator ranah Senjun itu berubah menjadi hijau karena marah, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, nak, jangan sombong, aku ceroboh. Dengan itu, orang ini menggunakan energi spiritualnya untuk memulihkan tubuh, dan sekali lagi menyerang ke arah Xiao Fan. Duar, duar, duar. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Orang ini sekali lagi dikalahkan oleh Xiao Fan, mulutnya penuh darah, tampak sangat acak-acakan siapa-siapa kamu sebenarnya. Kultivator ranah Senjun itu meraung, tidak percaya bahwa lawannya adalah orang biasa. Hehehe, hanya orang tak dikenal. Xiao Fan berkata sambil tertawa dingin, segera bergerak untuk menekan orang ini. Begitu saja, kultivator ranah Senjun ini jatuh ke tangan Xiao Fan. Jangan-jangan bunuh aku, kultivator ranah Senjun itu memohon belas kasihan. Hehehe, apa kamu ada gunanya? Kata Xiao Fan sambil tertawa dingin. Ada, aku banyak kegunaannya, jangan bunuh aku, kamu akan menemukan nilaiku nanti. Kultivator ranah Senjun itu berulang kali memohon belas kasihan. Mendengar perkataan pihak lain, Xiao Fan berpikir sejenak, lalu menggunakan segel pada orang ini, menyita penyimpanannya, dan memenjarakannya sementara. Lalu, Xiao Fan tidak menunjukkan belas kasihan, membunuh semua kultivator ranah Wusheng lainnya dan mengambil artefak penyimpanan mereka. Setelah melakukan semua ini, Xiao Fan melambung ke langit dan berangkat. Sepanjang perjalanan, Xiao Fan menginventarisasi batu bintang dewa yang ada di tubuhnya. Setelah merampok seorang kultivator ranah Senjun dan lebih dari selusin kultivator ranah Wusheng, Xiao Fan berhasil mendapatkan hampir 100.000 batu bintang dewa. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.